wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang soleh dan soleha. Selamat bertemu dengan pelajaran PAI di kelas 4. Kalian baru naik kelas 4 ya. Kelas baru, baju baru, pelajaran baru, ibu gurunya juga baru. Ya, insya Allah. Anak-anakku sekalian, pada kali ini kita akan belajar tentang di kelas 4 itu mari mengaji dan mengkaji Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Sebelum kita belajar, mari kita awali pembelajaran dengan berdoa. Berdoa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Anak-anakku sekalian, capaian pembelajarannya, kalian itu harus mampu membaca surah-surah pendek atau ayat Al-Quran dan menjelaskan pesan pokoknya dengan baik. Peserta didik itu, kalian itu mengenal hadis tentang menjaga hubungan baik dengan sesama serta mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini, kalian itu dapat membaca Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Kemudian dapat mengartikan Quran surat Al-Hujurat dengan baik. Itulah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini. Kemudian Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini terdiri dari 18 ayat, merupakan surat yang ke-49, juz 26. Surat Al-Hujurat tergolong surah Madaniyah. Dinamakan Al-Hujurat karena diambil dari kata Al-Hujurat yang terdapat pada ayat keempat surah ini. Al-Hujurat itu artinya kamar-kamar. Surat ini turun ketika peristiwa Fathu Makkah atau penaklukan kota Mekah. Bagaimana kalian paham ya? Jadi surat Al-Hujurat itu diturunkan di Madinah. Ya. Maka surat Al-Hujurat itu termasuk surah Madaniyah. Begitu mungkin kalian mengenal surat Al-Hujurat ya, tentang ada berapa ayat, kemudian surat yang keberapa. Yang kita pelajari ini adalah surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Kemudian mari kita membaca surat Al-Hujurat, mengaji dan mengkaji surat Al-Hujurat dengan diawali dengan membaca isti'adah dan basmalah. Coba perhatikan, Ibu akan membacakan surat Al-Hujurat ini. Kalian perhatikan dan dengarkan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum.
Innallaha alimun khabir. Ibu ulang satu kali lagi ya. Coba kalian ikuti. Ya ayyuhan nasu. Ya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Maaf ya, ulangi lagi. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, bisa ya? Mudah-mudahan kalian bisa. Kalian anak-anak hebat, soleh dan soleha. Ya. Inna akramakum. Yo. Indallahi atqakum. Bagus. Innallaha alimun khabir. Pinter, alhamdulillah kalian sudah bisa mengikuti ya, walaupun dibaca cuma beberapa kali saja. Mungkin kalian di rumah sering-sering dibaca ya. Shadaqallahul adzim. Kemudian ibu akan mengartikan surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Itu arti dari surat Al-Hujurat ayat 13 secara global. Kemudian mari kita artikan surat Al-Hujurat ini dengan perkata atau permufradah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhan nas. Artinya, wahai manusia, inna khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kamu min dzakari. Nah, min dzakari itu ini artinya dari seorang laki-laki. Wa unsa, dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum, kemudian kami jadikan kamu syu'uba, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku. Itu arti menurut atau secara perkata. Ya, kalau tadi secara global, keseluruhan, sekarang kalian juga harus dapat mengartikan perkata. Lanjut. Lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Jadi Allah menciptakan manusia itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Tujuannya untuk apa? Untuk saling mengenal. Lanjut ya. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, indallahi, di sisi Allah, atqakum, ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha, sungguh Allah ya alimun, maha mengetahui, khabir,
maha teliti. Itu adalah arti dari Quran surat Al-Hujurat per kata atau per mufradah. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah mempelajari Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tadi, silahkan nanti kalian untuk membuka LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik yang telah dibagikan. Kemudian kalian kerjakan dengan benar-benar ya. Jika nanti ada yang kurang paham, silahkan kalian tanyakan langsung pada ibu. Begitu, paham ya? Mudah-mudahan kalian bisa mengisi atau menjawab atau mengerjakan LKPD ini yang ibu bagikan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan memahami dan mempresentasikan ke depan kelas tentang yang tadi itu, Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dan artinya. Jadi kalian di rumah baca-baca, biasakan diri membaca Al-Quran ya, biasanya di madrasah atau di tempat-tempat di lingkungan kalian ada madrasah, ada tempat mengaji ya. Itu ibu sarankan kalian untuk dibiasakan atau membiasakan diri membaca Al-Quran. Rupanya pelajaran kita kali ini ibu akhiri, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.